Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam kemerdekaan kepada seluruh pemirsa YouTube di channel Strategi Caleg Sukses. Baiklah, hari ini kita mencoba untuk berbincang-bincang dengan Bapak EWP Piliang sebagai konsultan untuk kampanye pemilu yang sudah malang melintang di dunia politik, khususnya tentang memenangkan calon legislatif dalam pemilihan umum selama puluhan tahun. Beliau ini bukan saja seorang konsultan, tapi sebelumnya juga pernah terlibat dalam partai politik, anggota KPUD, pendiri berbagai LSM, dan juga lama menekuni dunia jurnalistik. Jadi boleh dikatakan pengalaman Pak EWP Piliang ini sudah lengkap mengetahui seluk-beluk segala bentuk permainan di lapangan, baik politik, birokrasi, legislatif, maupun yudikatif. Baiklah pemirsa, kita akan menggali apa saja langkah-langkah yang harus dilaksanakan agar seseorang bisa memenangkan pemilihan calon anggota legislatif. Di hadapan kita sudah hadir Bapak EWP Piliang. Berikut petikan wawancara kami. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Untuk sekarang ini sampai tahun 2024 ke depan kita sudah memasuki tahun politik. Di samping pemilihan presiden dan juga memilih calon anggota legislatif, di sini saya hanya fokus untuk menanyakan apa saja yang harus dikerjakan seorang calon anggota legislatif agar dipilih oleh masyarakat di daerah tertentu, Pak. Jadi begini, seorang caleg apabila dia mau mencalonkan diri, dia harus kaji diri dulu. Apakah dia punya kualitas diri yang cukup? Karena di parlemen itu kan kita nanti akan berdebat dengan eksekutif. Banyak ilmu yang harus kita kuasai karena di parlemen itu terdiri berbagai komisi. Artinya kualitas diri itu ya wajib lah. Yang kedua, apabila dia sudah berkualitas, dia juga harus punya finansial yang memadai. Artinya dia harus ukur berapa biaya yang dia miliki untuk memenangkan dirinya. Karena kan dia nanti akan memakai tim sukses. Nah, tim sukses ini kan harus dibiayai. Ibarat perang, kalau kita tidak beri makan tentara itu, kita komandannya, nanti peluru itu yang akan nyasar kepada kita. Begitu juga tim sukses. Kalau tim sukses kita tidak beri operasionalnya, dia hanya duduk-duduk saja, dia tidak akan bekerja, itu pasti. Nah, kalau kita manjakan kali tim sukses ini pun, biaya operasional terlalu besar, mereka pun nanti bekerjanya bisa jadi nggak serius, karena dia banyak poya-poya. Jadi kita harus pandai-pandai untuk mengukur kinerja tim kita, dan bagaimana cara tim ini nanti bisa bekerja dengan baik. Yang ketiga, persoalan modal sosial. Modal sosial ini bisa dikatakan modal pergaulan. Artinya kalau kita tidak punya pergaulan, di mana-mana tidak ada teman kita, kalau bahasa politiknya tidak punya jaringan lah kita bilang, juga repot. Sehingga kita membangun tim sukses itu atau membangun jaringan itu pun nanti akan kewalahan apabila kita hanya tiba-tiba mengajak orang gitu. Tapi kalau sudah ada kian kita berteman di banyak lini, di ormas, di mana, di organisasi, tingkat alumni segala macam, akan lebih mudah kita bekerjanya. Saya kira untuk tahap untuk kaji diri itu dulu. Oke Pak, tapi Pak ada juga caleg yang berhasil walaupun modal finansial minim. Oh, itu memang ada. Di Indonesia juga memang ada caleg yang hanya modal beberapa puluh juta saja itu bisa duduk. Itu memang saya lihat dan saya dengar. Ada di Medan, ada juga di Pulau Jawa. Tapi supaya Anda tahu, jumlah itu hanya 0, sekian persen saja dari seluruh caleg yang duduk secara nasional. Tapi supaya Anda tahu, mereka itu yang duduk dengan modal kecil itu, mereka sudah boleh dikatakan jungkir balik lah.
terus bergerak mobile dari rumah ke rumah, membujuk masyarakat untuk memilih dia, menjanjikan sesuatu apa perubahan yang akan dia lakukan. Udah itu yang kebanyakan mereka yang bisa duduk dengan modal minim itu adalah mereka-mereka yang selama ini sudah dikenal masyarakat secara luas. Ya para kiai, ustadz atau rohaniawan yang selama ini sudah banyak bertemu masyarakat. Jadi pada umumnya mereka selama ini pun sudah dikenal baik gitu. Sehingga mereka tidak terlalu memerlukan dana yang besar. Saya kira begitu. Oke Pak, jadi menurut Bapak, dana atau finansial wajib ada untuk pemenangan seorang caleg? Ya tentu saja, kan saya bilang tadi, untuk memenangkan caleg itu biaya operasional juga besar. Belum lagi caleg ini misalnya dia hanya akan memberikan pemberian-pemberian seperti yang dilakukan selama ini, pemberian sembako, bantuan-bantuan, makin besar dia. Sebenarnya caleg ini makin besar biaya yang dia keluarkan, dengan syarat tim suksesnya berkualitas, peluangnya duduk makin besar. Artinya semua tergantung dengan kekuatan dana. Boleh kita katakan umumnya mereka yang duduk caleg di tingkat manapun, baik DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten kota, itu umumnya mereka yang punya tim yang bagus dan punya dana yang besar, 99% pasti duduk. Nah, begitu yang saya amati selama ini ya, dan saya lakukan untuk caleg-caleg yang saya bantu. Baik, itu mungkin secara finansial gitu. Jadi kita masuk kepada kuotanya Pak. Angka kuota satu kursi legislatif itu berapa suara? Oh, kalau menyangkut kuota ya, namanya istilahnya dalam undang-undang itu bilangan pembagi pemilih. Bilangan pembagi pemilih ini cara menghitungnya, jumlah DPT dikali partisipasi pemilih. Artinya misalnya DPT-nya 100.000, tapi partisipasi pemilih 70%. 100.000 kalau 70% berarti 70.000. 70.000. Nah, kita harus menghitung berapa jatah kursi di dapil tersebut. Misalnya kursi di dapil tersebut adalah 10 kursi, berarti BPP-nya 7.000. Nah, bagaimana kita untuk supaya dapat 7.000? Kalau kita sendiri bekerja, itu akan berat gitu. Apalagi kita di kabupaten kota yang jumlah penduduknya sedikit. Nah, kita harus menghitung juga berapa kekuatan caleg internal kawan-kawan kita separtai tadi. Misalnya si Budi sekian kemungkinan, si Andi sekian, si Wati sekian. Jadi kita usahakanlah kita bisa memprediksi kemampuan mereka, kita harus di atas mereka, sehingga kursi itu untuk kita begitu. Nah, itulah cara yang paling efektif. Jadi kalau itu tidak mampu kita lakukan, ataupun TS kita tidak mengerti menghitung itu, kita bisa kewalahan nanti. Apalagi nanti kita dimainkan oleh caleg internal, istilahnya jeruk makan jeruk. Yang bahayanya, Mas, ketua partai tidak pro kepada kita. Artinya dia pro kepada caleg internal kita itu yang menyalah itu. Entah hubungan mereka lebih dekat, kita tidak tahu. Misalnya contoh ya, suara kita 400 misalnya. Itu bisa jadi tinggal 4 saja. Nah, partai lain biasanya tidak peduli dengan suara internal ini. Mereka hanya menjaga suara dia. Sehingga disitulah kita nanti yang bahayanya. Demikian, Mas. Baik, sebagai pengalaman yang telah dilakukan dahulunya, yang pernah juga memenangkan caleg, Pak EWP, menurut Bapak, sulitkah untuk mendapatkan suara dari pemilih? Pengalaman saya, Pak, ya, dan pengalaman teman-teman dan saya lihat dan saya dengar, kita tidak pernah tahu hati dan pikiran masyarakat itu. Karena saudara kita aja bisa jadi tidak memilih kita. Contoh kecil, istri kita pernah bergaduh dengan istrinya, pernah berantem, tentunya dia tidak akan memilih kita sebagai caleg. Itu satu. Yang kedua, masyarakat tetangga kita bisa saja pemilihnya juga ada caleg, kawan sekolahnya.
Nah, jadi kita tidak akan temukan itu dengan cara biasa kita bagikan uang sehingga nanti kita berada, itu tidak akan kita dapatkan. Saya contohkan lah ya. Misalnya caleg provinsi, ada kita anggaplah jumlah caleg provinsi pasti banyak. Kita anggap aja yang memberi dia 5 orang. Saya tanya kepada Bapak, yang mana akan dia pilih? Pasti kita tidak akan tahu. Nah, disinilah kita harus melakukan suatu strategi komunikasi investigasi namanya, yang nanti tim komunikasi investigasi itu akan dilatih untuk membongkar hati dan pikiran pemilih, sehingga kita tahu apa dasar pemilih itu memilih seorang caleg. Kalau tidak, percayalah, para caleg akan tertipu dengan keluguan masyarakat. Nah, yang selama ini itulah yang terjadi. Jadi, seorang caleg dia harus mampu melakukan proses-proses seperti itu dan menghitung suaranya, berapa angka yang dia butuhkan sebenarnya, dan kemudian dia menjaganya. Kira demikian. Baik, dari kajian strategi dalam pemenangan ini, yang kami pertanyakan, jika seorang ingin memenangkan dalam pertarungan legislatif, bagaimanakah tahapan yang harus dilakukan seorang caleg? Caleg harus memetakan apa-apa saja di dapil tersebut yang bisa menjadi sumber suara bagi dirinya. Contohnya, kalau dari data pemilih ya, berapa jumlah pemilih, misalnya berdasarkan agama, berdasarkan suku di dapil tersebut, juga berdasarkan ormas-ormas, itu harus dia kaji. Kemudian, apa-apa saja media yang digunakan oleh masyarakat tersebut. Dan kebiasaan masyarakat tersebut dalam memilih caleg selama ini juga dia harus pelajari, sehingga dia tidak salah dalam. Saya kira. Baik, untuk selanjutnya itu dari strategi dan tahapan. Kemudian ada juga dua pertanyaan kita, tentang peningkatan. Untuk peningkatan popularitas caleg, apa saja yang harus dilakukan, Pak? Kalau untuk masalah popularitas, itu gampang. Ya, popularitas itu kan artinya masyarakat hanya sekedar mengetahui, populer. Jadi ya dia bisa pasang spanduk, dia bisa buat di medsos, profilnya dia berikan, ya dia bisa bagi-bagi kalender, yang selama ini yang terjadi, yang dilakukan oleh banyak caleg. Itulah untuk meningkatkan popularitas. Jadi untuk meningkatkan elektabilitas caleg itu bagaimana, Pak? Program apa gitu? Untuk meningkatkan elektabilitas, karena ada tahapan yang namanya dalam strategi komunikasi ini namanya AIDA ya. AIDA itu attention. Attention itu artinya perhatian. Selanjutnya setelah ada perhatian, ada namanya interest. Interest itu ketertarikan. Setelah interest ada namanya desire, keinginan. Nah, setelah keinginan baru dia akan action. Jadi untuk menimbulkan ketertarikan masyarakat kepada kita, kita harus mengetahui apa masyarakat. Di masyarakat tersebut dengan berbagai macam profesi dan berbagai macam usia, kita harus mampu melakukan penilaian terhadap itu. Apakah dengan cara survei? Nah, barulah kita lakukan nanti kegiatan-kegiatan yang sifatnya mereka sukai. Apakah nanti membantu untuk para olahragawan di kampung itu, apakah bantuan modal, ya seperti itulah. Bantuan sifatnya infrastruktur, itu tidak bisa terlepas kalau caleg ingin terpilih, karena dia sifatnya sudah pada elektabilitas, keterpilihan. Orang tidak mungkin memilih kita kalau dia tidak tertarik kepada kita. Demikian, Pak. Nah, kemudian bagaimana seorang caleg bisa mengetahui keinginan pemilih yang jumlahnya begitu banyak? Nah, inilah saya katakan tadi,
seorang caleg untuk mengetahui keinginan pemilih yang begitu banyak, dia harus melakukan proses apa yang disebut dalam sebuah komunikasi investigasi. Komunikasi investigasi ini memang sangat sulit dilakukan. Karena itu ada ilmu tersendiri gitu. Itu semacam operasi intelijen kecil-kecilan lah namanya. Artinya kita bisa membongkar pikiran dan hati pemilih itu apa sebenarnya dasar dia memilih seorang caleg. Jadi untuk mengetahui itu memang sangat berat, tapi hasilnya akan sangat memuaskan. Nah, disinilah seorang caleg harus bisa menyusun strategi tim untuk melakukan itu sehingga dia mampu mendeteksi pemilih itu di TPS nantinya. Nah, ini kan masalah pemilu. Kalau kita berbicara pemilu, maka tidak terlepas dari peran tim sukses. Baik pemilu legislatif, pilkada, maupun pilpres. Nah, menurut Bapak, sejauh mana peran tim sukses dalam memenangkan calonnya? Ya, tentu sajalah tim sukses sangat berperan dalam memenangkan calonnya. Artinya, seorang caleg itu tidak mungkin bekerja sendiri. Selama ini juga sudah pernah minimal ikut terlibat, walaupun dia tidak ketua tim, memenangkan seorang calon. Nah, tim itu di samping dia harus berkualitas, juga dia harus punya loyalitas kepada calegnya. Kualitas saja tidak loyal, kita nanti bisa dihabisi. Artinya kita menjadi korban. Artinya tim sukses juga harus ada kriteria yang harus dipenuhi. Ya, kriteria itu tadi. Dia ya memang punya pengalaman, punya loyalitas, dan mengerti juga peraturan dan undang-undang. Ini kan dalam pemilu ini kan, apalagi pemilu legislatif itu Pak, ini kan ada caleg petahana dan ada caleg pemula yang baru. Nah, bagaimana strategi dan cara untuk mengalahkan caleg petahana yang sudah berulang kali memenangkan kursi legislatif? Caleg petahana ini pun sebelumnya juga dia tidak petahana, dia juga pendatang baru. Kebetulan dia menang dan berulang-ulang sehingga dia disebut petahana. Tapi syarat utama untuk mengalahkan caleg petahana ini ada dua. Investasi sosial maksud saya, pergaulan tingkat tinggi, di mana-mana temannya ada dan dia disukai masyarakat. Dan yang kedua, dia harus punya modal besar. Artinya, seperti yang dikatakan orang-orang selama ini, dia modal uangnya tidak berseri. Sehingga dia bisa melakukan apa saja yang diminta masyarakat. Dan tim suksesnya sangat besar. Selain punya jaringan, dia juga punya sel-sel di mana-mana di dapil tersebut. Dan dia juga bisa menghitung berapa angka yang harus dia dapatkan untuk mengalahkan caleg petahana. Umpamanya caleg petahana selama ini cuma dapat 70.000 ya, ini untuk DPR RI misalnya ya. Dia harus bisa untuk mengalahkan supaya di atas itu, misalnya dia harus 100.000. Kelebihannya jangan sedikit, kelebihannya harus besar. Sehingga angka itu sangat berjarak, dan selanjutnya dia juga harus mampu menjaganya dengan berkolaborasi dengan panitia pemilu, supaya panitia pemilu mau memberikan informasi gitu kepada calon yang akan mengalahkan petahana ini gitu. Oke Pak, itu untuk legislatifnya, untuk calegnya. Nah, ini untuk tim sukses Pak. Menurut Bapak, apa syarat agar sebuah tim sukses bisa bekerja dengan baik? Jadi, syarat sebuah tim sukses bisa bekerja dengan baik, selain dia punya kualitas, loyal, dia juga harus jelasnya pembagian tugas. Artinya, jangan terjadi overlapping tugas-tugas dari tim sukses ini. Misalnya si A bagian media, ya dia urus media saja. Si B bagian pemetaan pemilih,
ya dia pemetaan pemilih saja. Si C bagian IT, ya bagian IT saja. Si D nanti melobi panitia pemilu untuk menjaga suara. Jadi sebuah tim ini, kalau bahasa apanya, the right man in the right place. Gitu. Job description-nya juga harus jelas. Jangan sampai terjadi mencampur ini, mencampur itu. Dan komando juga harus jelas. Siapa sebenarnya di tim itu memiliki komando? Apakah caleg saja atau ketua tim yang memilih komando? Nah, jadi itulah kualitas diri, pembagian tugas yang jelas, komando yang jelas, loyalitas yang kuat kepada calegnya. Dalam penarikan suara, hal-hal apa saja yang harus kita pikirkan untuk mendapatkan suara pemilih? Pengalaman saya, pertama yang harus dikuasai caleg adalah bagaimana kepercayaan pemilih kepada caleg tersebut. Sehingga dia tertarik untuk memilih caleg. Jadi mas, pemilih itu tidak akan mungkin memilih caleg kalau dia tidak tertarik dan dia tidak percaya. Nah, setelah itu barulah kita petakan di dapil itu tadi berdasarkan sosio demografinya, agamanya, sifat-sifat pemilih, dan kita harus tahu apa keinginan-keinginan pemilih di dapil tersebut. Untuk mengetahui keinginan pemilih itu kita harus, seperti yang kita katakan tadi, kita harus melakukan langkah-langkah yang agak mendalam seperti komunikasi investigasi. Jadi tim kita harus kita latih untuk melakukan itu, sehingga masyarakat itu pun dia tidak tahu sedang kita investigasi. Jadi kita temukanlah satu pemikiran dari masyarakat itu, apa alasan dia memilih seorang caleg. Nah, kita tinggal mengikuti aja. Setelah kita dapatkan, ini kan pemilih ini banyak, sekian ribu. Kita harus dapatkan itu dengan pembagian tugas per TPS tadi. Artinya vote-getter kita tadi harus mampu mendeteksi itu, dan itu harus ada pelatihannya khusus Mas Rapti untuk melakukan itu, dan itu tidak bisa dilakukan sembarang orang. Itu harus terlatih, dia kerjanya harus terlatih, kapan waktunya, sehingga dia menjadi efektif untuk dilakukan. Maksudnya bagaimana itu, Pak? Maksudnya kita harus melakukan komunikasi investigasi per TPS kepada pemilih. Komunikasi investigasi ini semacam kerja intelijen yang tertutup, sehingga kita dapatkan, pada dasarnya kan pemilih ini membarterkan suaranya. Barter dengan apa? Bisa dengan program, bisa dengan pemberian sembako, bisa. Nah, kita harus ketahui itu. Sifat-sifat pemilih itu harus kita baca sedemikian rupa. Berapa pemilihnya, bagaimana mengikuti kemauannya, dan kita hitunglah berapa kebutuhan suara yang kita apakan. Dengan cara begitu kemungkinan kita menang tadi sampai angka 99% kita bisa menangkan. Kalau kita hanya buang-buang uang dengan money politik, itulah yang terjadi selama ini. Bagi-bagi sembako, bagi-bagi bantuan ke rumah ibadah. Nah, pada akhirnya karena dia tidak melakukan proses tadi, dia akan kalah. Karena pemilih itu pun juga menerima bantuan-bantuan dari caleg-caleg lain. Yang jumlahnya juga bisa kita katakan 3 caleg, 4 caleg kepada satu pemilih. Dan kita jangan mengikuti permainan yang seperti itu, gitu. Nah, itu kan sangat susah untuk mengetahuinya. Untuk mengetahui itu kan ada dalam hati dan pikiran setiap pemilih. Apalagi jumlah pemilih itu banyak di setiap dapil. Itu bagaimana, Pak? Iya, seperti saya katakan tadi, kita harus melakukan komunikasi investigasi, Pak. Komunikasi investigasi inilah dapatkan apa dasar pemilih itu. Berapa jumlah suara yang dia butuhkan, caleg itu, mau berapa puluh ribu. Dari proses komunikasi investigasi inilah bisa didapatkan berapa pemilih yang memilih karena karena ini, karena itu.
Nah, kita tinggal mengikuti itu saja. Sebatas kita mampu. Nah, setelah itu kita harus mampu menjaganya. Menjaga suaranya kita itu setelah kita garap tadi pemilih dengan komitmen-komitmen, kita harus mampu juga menjaganya. Kalau tidak, kita juga akan, ya bahasa kasarnya akan tertipu dengan para pemilih ini. Nah, jadi sebagai materi, apa saja yang akan diberikan dalam khusus yang diadakan pusat kajian strategi kampanye tersebut, Pak? Kalau materinya tentu banyak ya yang akan diberikan kepada para caleg. Dari tingkat awal ya, bagaimana memilih tim, bagaimana memetakan pemilih di dapil. Tapi inti dari pemilihan adalah menghitung jumlah suara yang kita butuhkan, mengenali pemilih di setiap TPS-nya dengan menemukan faktor penentu dasar pemilih untuk memilih caleg, kemudian membangun komitmen itu dengan pemilih, dan yang terakhir menjaganya. Jadi dengan begini, apabila kita sudah mendapatkan suara dan kita tidak mampu menjaganya, artinya pemilih sudah oke. Sudah komitmen dengan kita, mencoblos kita di TPS. Tapi kita tidak mampu menjaga suara kita. Itu sama dengan. Karena yang paling sakit di dalam pencalonan ini, calon legislatif ini, sering kita dengar suara dia hilang. Sebenarnya tidak ada suara yang hilang. Suara itu dipindahkan, Mas. Diambil oleh caleg lain, berkolaborasi, bisa jadi dengan panitia pemilu, yang pengawas tidak mau ngawasi, yang panitia pemilu sudah berkomitmen dengan ketua partai kita untuk mengerjai kita, itulah yang paling menyakitkan. Sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mau kita tuntut pun ke MK, nanti malah lebih rumit. Karena yang setahu saya ya, tidak ada caleg yang berhasil, entahlah kalau saya tidak dapat informasi, bisa menang dia menuntut caleg lain yang di internal. Biasanya kalah saja itu. Karena partai pun tidak ingin borok caleg itu terbongkar. Saya kira begitu. Ini kan pusat kajian strategis kampanye. Nah, artinya bagi caleg kan juga cukup bermanfaat ketika mereka menarik dengan apa yang kita lakukan. Nah, manfaat caleg untuk mengikuti kursus itu bagaimana, Pak? Dan apa garansinya? Ya, manfaatnya apabila caleg mengikuti untuk mendapatkan kursi legislatif ini ya sangat besar. Peluang caleg apabila mengikuti kursus ini peluangnya 90%. Artinya kami memberikan garansi 99% menang kalau caleg mengikuti kursus ini. Yang 1% lagi itulah takdir Tuhan tadi. Dan kita memberikan garansi apabila dia tidak menang, uang pendaftarnya akan dikembalikan. Tapi dengan syarat, dia telah mengikuti apa-apa yang kita ajarkan. Nah, jadi kalau dia tidak mengikuti apa yang kita ajarkan, dia kalah, tentunya dia tidak bisa mengklaim, namanya dia tidak mengikuti aturan kita. Nah, bagaimana Bapak begitu yakin dengan strategi pusat kajian ini? Ya, kebetulan kan kita selama ini berpengalaman sebagai panitia pemilu, kita juga sudah pernah duduk sebagai anggota KPU, PUD ya. Di partai politik kita juga pernah jadi pengurus. Selanjutnya kita lama di dunia jurnalistik yang mengerti seluk-beluk. Dan kita juga pengurus beberapa LSM. Jadi kita, Mas, dunia ini sudah lama kita geluti, puluhan tahun. Kita juga pernah sebagai basic kita juga pendidikan kita politik, kita bergelut dengan mereka anggota partai politik itu. Jadi artinya memang kita mengerti lah semua segala aspek menyangkut dengan pemilihan umum calon legislatifnya khususnya. Oke, Pak, untuk ke depan apa harapan Bapak kiranya agar kiranya bisa caleg itu mendaftar di pusat kajian strategis ini? Ya, kalau nanti caleg mengikuti kursus ini ya dia kan kita ada buka
apa ya di channel di YouTube. Dia tinggal buka aja, mendownload itu saja. Nanti di situ sudah dijelaskan Pak semua. Nomor WA-nya, apanya segala macam, tinggal dibuka saja. Itu nanti sudah lengkap semua di situ Pak. Cara mendaftar apa-apanya, formulir yang mau diisi segala macam. Tinggal dia baik di TikTok maupun di YouTube, nanti kita sudah bukalah web kita di situ. Ya, itu tadi yang saya katakan bahwasannya apabila caleg mendaftar di kursus daring kita ini peluangnya 99%. Dan kalaupun dia tidak menang uangnya kembali. Jadi tidak ada kerugian. Nah, daripada dia memakai tim yang belum tentu kualitasnya, yang hanya laporannya ABS saja. Jadi saran saya untuk para caleg, ya daftarkanlah diri Anda untuk peluang menang yang saya katakan tadi. Demikian Pak. Baik, saudara pemirsa di YouTube channel Strategi Caleg Sukses. Demikianlah wawancara kami dengan Bapak EWP Piliang sebagai konsultan untuk di kampanye pemilu 2024 bagi rekan-rekan yang caleg baik DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten, kota, bisa berharap kami bisa juga dapat bergabung di pusat kajian caleg strategi ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Kami kembali ke studio. Salam Merdeka!